nama saya Wasinta. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Pada saat ini sementara mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Baiklah, saat ini saya akan mengcoaching teman saya dengan mengcoach akademik menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama itu adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi dengan menerapkan model Tirta. Bersama saya hari ini telah hadir Pak Rudianto SPD. Dia adalah guru IPA SMP 3 juga yang sementara mengajar kelas 8, dan bersama Bapak hari ini saya akan melakukan observasi. Assalamualaikum Pak Rudian. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, bagaimana saya tidak mengganggu waktunya Bapak? Tidak. Alhamdulillah. Baiklah Pak. Jadi hari ini saya akan mengurus Bapak sebelum Bapak saya supervisi. Jadi ini tahapan pra observasi. Sebentar Bapak, kalau observasi itu saya akan tetap memantau apa yang Bapak lakukan. Jadi kira-kira sebentar Bapak itu mau mengajarkan materinya tentang Untuk sebentar, karena ini kurang lama, berdua ya. Materi yang kita ajarkan ini sebenarnya materi terkait dengan sistem ekspresi. baik. Dalam mencapai materi yang ingin Bapak sampaikan ke siswa itu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan apa saja? Untuk tujuan pembelajaran ya, disesuaikan dengan materi pembelajaran ya, ekspresi, dan kemudian dipasukkan pada kegiatan pembelajaran. Kalau yang akan saya ajarkan hari ini itu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya ingin bersama peserta ini. Yang pertama itu terkait dengan sistem ekspresi itu sendiri. Kemudian peserta didik juga mampu mengetahui organ-organ ekspresi itu apa saja, zat-zat yang diekspresikan itu apa saja. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi dari organ ginjal. Yang salah satu organ ekspresi itu. Kemudian juga mampu memahami proses pembentukan urin pada ginjal, dan juga yang terakhir saya tempat itu adalah peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bahan sedikitnya urin yang dibentuk. Jadi untuk materi pertama di sistem ekspresi ini dia hanya membahas organ ginjal dulu, kemudian organ-organ ekspresi yang lain itu nanti di pertemuan berikutnya. Berarti ada kaitannya Pak materi ekspresi hari ini dengan materi organ sebelumnya. Ya. Sebelumnya kan ada materi organ di kelas Ya, Pak. Ya. Baik. Kalau menurut Bapak, ada tidak keterkaitan antara materi organ ekspresi dengan materi organ yang sebelumnya Bapak sudah ada? Ada keterkaitannya ya. Utamanya pada materi sistem pernapasan misalnya, pada materi sistem pernapasan yang sudah diajarkan di materi sebelumnya itu terkait dengan bagaimana kita menghirup oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida. Itu yang sehubungan kemudian dengan materi sistem ekspresi ini, yaitu organ apa yang mengeluarkan karbon dioksida itu. Kalau menurut pengamatan Bapak keterkaitan antara itu, kira-kira sudah sejauh mana kompetensi yang anak capai dalam membawa materi sebelumnya? Kalau menurut saya untuk kompetensi atau pemahaman awal terkait dengan materi sistem ekspresi ini ya masih di bawah 50%. Kalau kita melihat teman-teman dari peserta didik ini, dan itu mungkin akan juga kita lihat pada saat kita akan melakukan pretest di awal pembelajaran materi ini, dan kita akan melihat kemampuan awalnya berapa. Jadi dalam untuk mencapai itu tadi berarti Bapak akan menerapkan lebih dalam lagi di khusus organ ekspresi. Iya. Di dalam mencapai tujuan tadi tentu Bapak harus menggunakan beberapa metode media yang akan Bapak sampaikan supaya tercapai apa yang Bapak inginkan. Kira-kira metode apa yang akan Bapak gunakan pada saat proses itu, sebentar saat observasi?
kita. Kalau ditanya terkait dengan metode, tentu banyak metode yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Salah satunya adalah metode diskusi, kemudian ada juga metode tanya jawab, metode penugasan, dan juga metode ceramah. Itu akan saya kolaborasikan di sana, saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Namanya nanti akan saya ajarkan ini akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Sangat bagus, Pak. Jadi tentu Bapak menerapkan metode disesuaikan dengan kondisi siswa yang Bapak sudah pernah ketemu juga. Baik, tentu ada tahapan-tahapan nanti saat observasi seperti pendahuluan, inti, dan di tahapan itu Bapak apa saja ini langkah yang akan ditempuh? Nah, tentu untuk pada saat proses pembelajaran seperti pada umumnya itu ada 3 bagian yang akan kita laksanakan. Itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Seperti pada umumnya di kegiatan pendahuluan itu seperti biasa kita membuka dengan salam, kemudian kita mengecek kesiapan peserta didik, fisiknya, kemudian berdoa, selanjutnya kita melakukan apersepsi. Nah, ini nanti saya akan memberikan apersepsi di awal pembelajaran. Setelah itu saya juga akan memberikan pretest. Nah, pretest ini saya akan gunakan laman kuisis agar bisa dengan harapan bisa menarik perhatian peserta didik dan juga lebih mudah dalam proses analisisnya. Setelah itu, setelah pretest kemudian disampaikan juga tujuan dan manfaat mempelajari materi itu apa, supaya ada motivasi dari peserta didik ini untuk mempelajari materi itu. Tentunya dihubungkan dengan keadaan kontekstual dari peserta didik itu sendiri. Setelah itu masuk di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita menyesuaikan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Kalau saya tadi nanti akan menggunakan PBL, maka saya di kegiatan inti ini akan menyesuaikan dengan sintaks-sintaks dari PBL. PBL itu sendiri ada 5 sintaks ya, kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah kita mengorientasikan masalah kepada peserta didik. Kita ajak mereka, kita sajikan sebuah masalah dan mereka mengajukan pertanyaan. Kemudian masuk kepada mengorganisasikan peserta didik. Nah, dari masalah itu kita bentuk kelompok-kelompok belajar kepada peserta didik. Di sana juga kita bagikan LKPD yang akan mereka kerjakan. Masuk di sintaks ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok ini, dibimbing mereka untuk mencari jawaban dari LKPD itu. Yang keempat itu menyajikan karya, menyajikan hasil LKPD-nya, dan yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalahnya apakah sudah tercapai atau tidak. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Seperti pada umumnya kegiatan penutup kita merefleksi kembali apa yang telah kita capai, bagaimana perasaan mereka, kemudian membuat kesimpulan bersama peserta didik, dan terakhir juga akan saya adakan post test. Dan test di akhir juga ada post test tentu dengan dalam krisis seperti itu. Berarti media yang Bapak gunakan itu adalah tab atau HP-nya anak-anak sendiri untuk mengakses kuisisnya. Iya. Jadi menggunakan Android-nya HP mereka ya untuk mengakses, di samping untuk kuis juga untuk mengakses informasi supaya bisa mereka menggali informasi untuk mengerjakan LKPD-nya. Terima kasih Pak, sangat bagus sekali karena dengan pemaparan itu insya Allah apa yang Bapak tuju yang ingin disampaikan kepada siswa itu bisa tercapai. Mudah-mudahan. Jadi selain persiapan-persiapan itu, kalau persiapan Bapak yang selanjutnya yang berupa administrasi tertulis ya, Bapak harus bawa ke dalam kelas itu seperti apa saja? Kalau berupa administrasi tertulis ya seperti yang seharusnya RPP ya, RPP yang agar kita lebih terarah. Walaupun mungkin kita sudah persiapan, tapi alangkah lebih baiknya ada RPP-nya supaya memandu kita. Kemudian ada juga daftar hadir dan juga lembar penilaian agar kita bisa menilai proses yang terjadi dalam kelas. Seperti itu. Jadi Bapak sudah siap untuk melakukan observasi? Sudah siap. Baik, kalau begitu terima kasih. Bapak silakan melakukan observasi. Siap. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu.
pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat di dalam ruangan. Ada yang tidak hadir di kelas? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada muksid. Laode Muksid. Oke, Laode Muksid. Izin sakit atau bagaimana? Pakai terangan. Kamu keterangan. Materi apa? Ada masih ingat materi apa kemarin kita pelajari? Desember pernapasan pada manusia. Itu organ-organ pernapasan pada manusia apa saja? Hidup, air, Saat kita bernapas kita menghirup oksigen. Saat kita keluar dan kita menghirup napas, apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan Uap air. uap air. Bagus ya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa CO2 dan uap air tersebut harus kita keluar? Ada yang tahu? Supaya tidak menjadi racun. Supaya tidak menjadi racun ya. Ada lagi? Supaya tidak menimbulkan penyakit. Supaya tidak menimbulkan penyakit. Bapak ketahuan dulu untuk apa nih selanjutnya? Jadi pertanyaan selanjutnya lagi, apakah selain CO2 dan uap air tersebut masih ada lagi zat-zat atau yang bersifat racun dalam tubuh kita yang harus kita keluarkan? Ada lagi? Apa? Urin atau air kencing ya? Iya, bagus sekali ya. Kita akan pelajari. Kita akan pelajari karena materi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Dalam hal ini kita akan membahas lebih dekat dengan hasil terkait dengan ginjal. Kalian sudah tahu sistem ekskresi itu apa? Ada yang sudah tahu? Silakan. Pengeluaran zat-zat dari tubuh. Pengeluaran zat-zat dari tubuh. Oke, bagus. Ketutupan dulu kawan ya. Ada lagi yang tahu? Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme dikeluarkan sel. Oke, ketutupan dulu tadi ya. Yang CO2 dan juga uap air tadi adalah zat-zat sisa hasil metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian urin juga tadi merupakan zat sisa metabolisme. Yang mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh itu apa? Ada organ apa dalam tubuh kita yang mengeluarkan? Apa yang mengeluarkan? Misalnya tadi CO2 dan uap air yang berperan tadi apa? Paru-paru. Bagus. Apa tadi yang dijawab? Urin ya? Air kencing. Yang mengeluarkan dalam tubuh organ apa? Apa? Ginjal. Masih bisa tidak apa-apa ya? Bukan ragu-ragu. Selain urin, selain ginjal, atau lagi selain paru-paru, organ apa lagi? Kulit. Tuh, kulit bagus ya. Apa lagi? Hati. Sama hati ya. Tepukan dulu untuk kalian semua ya. Organ ekskresi, salah satu organ ekskresi yaitu Ginjal. Untuk kulit, paru-paru dan juga hati kita akan mempelajarinya di materi di depan ya. Nanti kalau kita ketahui tujuan pembelajaran kita ini apa ya? Tujuan pembelajaran kita ini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dan zat yang diekskresikan dengan Benar. Kemudian tujuan pembelajaran di sini juga kita akan mengetahui manfaat mempelajari materi ini hari ini apa? Kita dapat mengenal ginjal. Kita masuk di materi kita hari ini seperti biasa. Seperti biasa kita akan mengadakan kuis. Ya. Posisi pertama diraih oleh Salsa Nabila Saputri. Mana Salsa? Ya, perhatikan gambar yang ada di pada slide. Gambar apa itu? Sampah. Gambar sampah, tumpukan sampah. Kenapa kita harus membuang sampah-sampah itu? Kenapa? Agar Supaya tidak menimbulkan penyakit. tidak menimbulkan penyakit. Supaya tidak bau. Supaya tidak bau. Oke, bagus. Sekarang coba bayangkan Supaya saja tidak ya. mengganggu pemandangan. Apa? Supaya tidak mengganggu pemandangan. Supaya tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu estetika ya. Oke, bagus. Sekarang dulu untuk kalian semua ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dalam tubuh kita ini ada juga sampah-sampah yang harus kita keluarkan? Ada. Sampah contohnya seperti apa? Lagi? Urin. Urin, apa lagi? Karbon dioksida yang tadi di awal sudah kita pelajari tadi, yang sudah sempat kita singgung tadi ya. Zat-zat tersebut harus kita keluarkan. Oke, silakan perhatikan gambar berikutnya. Gambar apa itu? Orang yang sedang buang air kecil. Silakan lihat gambar tadi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian jawab? Ya, ada yang bisa memberikan pertanyaan atau rumusan masalah terkait dengan gambar-gambar tadi? Silakan. Kita harus membuang Tangan. Kenapa? Kita harus membuang
Kenapa kita harus buang air kecil ya atau urin tadi ya? Kenapa kita tidak simpan saja ya? Oke, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pak Sabtu. Kenapa air kencing berwarna kuning? Mengapa air kencing itu atau urin berwarna kuning ya? Ya, kenapa tidak berwarna pelangi atau pink dan lain sebagainya ya? Ya kan? Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Bagaimana urin atau air kencing itu bisa tergantung dengan semua. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi itu katanya kalian memperhatikan dengan baik gambar-gambar yang ada pada. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan? Yang akan kalian lakukan adalah kalian akan berdiskusi bersama anggota kelompoknya kalian ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan LKPD yang apakah ini sudah duduk bersama kelompoknya? Oke, kalau begitu silakan atur posisi dengan kelompoknya. Kelompok 1 seperti biasa di sini, kelompok 2, 3, dan 4. Kalau sudah duduk berdasarkan kelompoknya semua, tolong Aikal, tolong bantu Pak Guru dulu untuk bagikan LKPD dan juga bahan ajar kepada teman-temannya. Ya, Aikal. Perhatikan LKPD dan juga slide ya yang ada di depan. Seperti biasa di halaman pertama kita akan menuliskan identitas dan juga anggota kelompoknya kalian. Kemudian kalian menuliskan satu. Kelompok 2. 3. 4. 5. Sudah jelas waktu diskusi, saya mulai dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke, bagus. Kelompok 2? Kelompok 5? Sudah. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, seperti yang disampaikan tadi bahwa setelah kalian diskusikan mengenai LKPD, sekarang waktunya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada LKPD-nya ya. Silakan, nama saya Bisa Mariana selaku ketua kelompok kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama yaitu pada organ ginjal. Yang pertama adalah tahapan filtrasi. Tempat terjadinya di kelompok. Oke, itu saja presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin mengucapkannya kepada kelompok saya. Silakan, Anggun. Ya. Mengapa pada saat minum kita sering mengeluarkan air? Oke, terima kasih aja sudah memberikan waktu kepada kami untuk menjawabnya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang tadi adalah mengapa pada saat musim dingin kita sering mengeluarkan air kencing? Karena saat cuaca dingin orang lebih sering untuk mengeluarkan. Apa fungsi nefron pada ginjal? Apa fungsi nefron pada ginjal? Ya, tadi sudah disebut nefron ya. Apa sebenarnya nefron? Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan sudah memberikan pertanyaan. Saya akan langsung menjawab. Nefron merupakan salah satu bagian penting dari ginjal yang berfungsi menjaring darah. Ya. Kemudian mengambil nutrisi yang membuang zat sisa dari metabolismenya. Ada sekitar 1 juta nefron pada masing-masing ginjal. Bagaimana, Ben? Oke, terima kasih ya. Oke, cukup ya. Untuk kelompok 1, silakan ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Handiata, perwakilan dari kelompok 2. Penyerapan penyaringan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Nanti akan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Langsung dijawab lagi. Oke, silakan. Organ yang berwarna merah atau kecoklatan merupakan tanda dari penyakit hematuria. Ada lagi, oke. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dayang. Meskipun demikian, pada organisasi ini kami punya warna organ yang menjadi 2
dapat tindakan Silakan ya. negara perlu cendrawasih dari dulu di Papua. Sekian, terima kasih, bagaimana bermanfaat untuk semua. Oke, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Sapsana Bila Saputri dari kelompok 3 dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mendapat jenis aktivitas dapat mempengaruhi pada sedikitnya urin yang dikeluarkan. Silakan, mau langsung jawab diskusi dulu. Diskusi dulu, silakan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Oke, sudah. Kita presentasi dari kelompok 5. Oke, silakan tunjuk. Ada yang banyak antri pertanyaan ya. Silakan, boleh ya. Nama kata saya, tapi kalau sudah kenal jangan sampai terlalu pelayan. Jadi perkenalkan, nama saya Amrizah dari kelompok 3 yang mengatakan Akhlak Ramadan, Sapsana Bila Saputri, Anissa Kualian bisa bercerita. Apakah orang yang telah menurunkan ginjalnya bisa hidup normal dengan satu ginjal saja? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Normal seperti mereka yang memiliki ginjal lengkap, tetapi beberapa orang lebih rentan mengalami penyakit ginjal sepanjang hidup. Ya. Dari jawabannya. Tepuk tangan dulu. Evaluasi bahwa dalam hal penampilan kalian pada saat presentasinya masih ada yang malu-malu tadi ya, tapi tidak apa-apa. Itu masih proses belajar ke depan agar bisa diperbaiki lagi. Dan yang terpenting adalah saya melihat wajah-wajah bang yang tadinya kemarin jarang sekali angkat tangan, jarang sekali berbicara, namun di pertemuan ini mereka sudah memberanikan diri. Tapi itu hal yang baik. Dari apa dulu untuk mereka? Mari kita evaluasi terkait dengan proses pemecatan masalah kita. Tadi di awal sudah ada yang bertanya terkait dengan apa tadi? Urin ya. Kenapa warna urin itu kuning tadi? Ada sebab bertanya di awal tadi ya. Sudah terjawab tidak diskusi kita tadi? Sudah ya. Berarti tadi ada satu video penguatan yang bisa kalian saksikan. Mungkin ini akan membantu kalian memahami dan juga terkait sisi itu. Silakan perhatikan video. Ini kita masuk lebih dalam lagi ke dalam ginjal. Ini apa namanya tadi? Alat penyaring ginjal pada ginjal. Apa namanya tadi? Nefron. Nah, ini adalah nefron yang jumlahnya jutaan. Yang merah filtrasi. Di sinilah tempat terjadinya penyaringan darah ini. Ini ginjal, bagian ginjal yang belum melurus. Perhatikan di sini belum melurus penyaringan ya, penyaringan hanya molekul-molekul kecil yang bisa melewati belum melurus itu. Yang menghasilkan urin sesungguhnya kemudian dialirkan ke apa tadi? Ureter ya. Menuju ke mana? Menuju kantung. Kapasitas penampungannya ini 400 hingga 600 ml. Ya, jadi kalau sudah lebih dari itu tandanya bahwa kandung kemih kita sudah penuh. Dan kalau sudah penuh maka kandung kemih ini akan memberikan sinyal ke otak kita bahwa sudah waktunya ini. Kalian yang aku pelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Kesimpulan bersama ya. Kesimpulan ini kita akan berpatokan kepada tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi. Kalian apa tadi? Aku menyebutkan apa? Organ-organ ekskresi yang kalian diskresikan. Yang pertama organ ekskresi tadi apa? Ada berapa dulu? Ada organ ekskresi yang kedua? Paru-paru. Paru-paru. Yang kedua? Reproduksida. Yang kedua? Mobail. Rambut dua. Yang ketiga? Kulit. Kulit. Kenapa? Yang ketiga rambut. Yang keempat? Hati. Kenapa? Cinta. Hah? Asam urat apa lagi? Urea. Urea apa lagi? Bilirubin. Pindah kita tekan dulu kalian semua ya. Tujuan yang pertama itu ya. Yang kedua adalah apa tadi? Kita dapat mengetahui apa? Ya, kali ini posisi pertama diberi oleh Abu Q. Tekan dulu ya. Dengan organ ekskresi salah satunya itu di ginjal. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut membahas organ ekskresi yang lain yaitu paru-paru, kulit dan juga Hati. Memang untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Terima kasih sudah kelas. Mudah-mudahan
Alhamdulillah Pak Ruli, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan terus belajar mengajar tadi? Alhamdulillah lega Bu, karena jujur saja pada saat pelaksanaan tadi merasa deg-degan, tegang juga karena tidak seperti mengajar pada biasanya yang ada yang mengawasi. Jadi siswa juga merasa juga bagaimana agak canggung tadi, ada malu-malu ketika melihat ada kamera tadi. Tapi secara garis besar sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sudah selesai. Menurut Bapak, apakah pada proses tadi itu ada yang perlu dibenahi ataukah sudah bagus atau bagaimana menurut presentasi yang Bapak sudah ajarkan tadi dibalik dari segi penyajian, dari media yang Bapak, atau ada yang dilupa gitu? Dari apa yang saya lakukan tadi, saya rasa secara keseluruhan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya benahi atau kekurangan saya tadi itu pada saat manajemen waktunya. Manajemen waktunya pada saat khususnya pada saat pelaksanaan pretest menggunakan kuisis itu butuh waktu lebih lama karena hal baru jadi memakan waktu di sana. Yang pada akhirnya di bagian akhir pembelajaran seperti akan memberikan apresiasi terhadap kelompok yang aktif itu tidak terlaksana karena waktunya sudah mepet sekali tadi. Jadi kira-kira langkah apa yang ingin Bapak lakukan untuk perbaikan itu? Langkah yang akan saya lakukan ya tentu karena masalahnya di manajemen waktu, maka saya memperbaiki lagi bagaimana saya memanage waktu dalam mengajarkan materi agar proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan RPP yang telah kita. Berarti di ruang kelas itu butuh waktu Pak, seperti jam atau apa supaya saat kita mengajar itu juga ternyata perlu kontrol waktu, ataukah Bapak bisa kontrol lewat RPP Bapak atau dengan apa kontrol Bapak sehingga bisa mengetahui bahwa waktu yang saya gunakan di tahap ini sudah lebih atau masih kurang. Untuk pada saat proses pembelajaran sih kontrolnya ya lihat HP saja, tapi saran ibu tadi agar saya baik ada jam di kelas itu supaya lebih terfokus lagi waktunya kita di sana. Jadi saya rasa untuk pengadaan jam itu penting juga untuk memanage waktu. Ya, itulah gunanya Pak, kami mengcoach Bapak sebelum melakukan pembelajaran dan sesudahnya itulah kita gunanya berbagi dan fungsinya coach itu adalah seperti sekarang bahwa kita sesungguhnya Bapak itu mengetahui bahwa kekurangannya di sini dan yang Bapak ungkapkan itu adalah penyelesaian juga yang Bapak temukan sendiri dan ternyata semua itu Bapak selesaikan sendiri dan Bapak mengetahui sendiri bahwa kekurangannya Bapak itu ada di titik itu. Jadi kira-kira untuk perbaikan tersebut Bapak akan lakukan pada tahapan kapan? Tentu perbaikan yang saya lakukan kelemahan tadi kekurangan tadi itu akan saya perbaiki tentunya sebelum masuk di pertemuan berikutnya lagi supaya kesalahan-kesalahan atau kekurangan saya ini tidak terjadi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, baik. Semoga apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak impikan semua bisa terwujud. Maka kita sama-sama menjadikan murid kita itu murid yang cerdas, senyum dan bahagia sesuai apa yang kita harapkan. Saya di sini juga hanya sebagai rekan kerja, jadi jangan bosan-bosan kita berkolaborasi untuk saling berbagi, apalagi kita satu rumpun. Jadi fungsinya kita tidak salahnya dengan bukan hanya dengan satu rumpun, tapi dengan rumpun yang lain pun kita boleh berbagi. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga Bu. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi Bapak. Saya terima kasih dan Bapak dengan senang hati menerima saya. Bukan saya yang lebih pintar, tapi kita adalah berkolaborasi. Terima kasih. Semoga kolaborasi kita menjadikan siswa yang lebih bermutu.